Oke, shalom semua. Saat ini saya mau bersaksi melalui pujian yang berjudul Bersemi, karya dari GMS, Gereja Mall Sharon. Lagu ini sebagai wujud bahwa saya rasa syukur saya atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga saat ini, pada hari ini kita memperingati kebangkitannya, dan kita semua ditebus oleh darah Yesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Silakan hambanya Nia untuk bawakan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Paskah, selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini atas kesempatannya pada hari ini. Saya boleh bersama-sama saudara kembali, boleh bersama memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu kembali ya Bapa.
Bapa, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya setiap apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan juga urapi tiap jemaat-Mu yang mendengarkannya, agar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema dan berkat bagi kehidupan kami, agar hidup kami boleh seturut dengan kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini di momen Paskah ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara, sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan setiap kutuk, mengalahkan setiap dosa, saudara. Oleh sebab itu kita semua di tempat ini sudah menjadi umat Tuhan yang dimerdekakan Tuhan. Sudah terlepas dari segala ikatan kutuk, ikatan dosa, sakit, penyakit apapun, kita percaya segala sesuatunya sudah dipatahkan di atas kayu salib. Dan sudah selesai semuanya itu, saudara. Dan apapun masalah yang saudara hadapi hari ini, kita percaya bahwa kita punya hari esok yang penuh pengharapan, karena Yesus kita telah bangkit. Yesus kita hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Amin, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita membaca bersama di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-9. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-9, saya akan membacakannya bagi saudara. 1 Petrus 1 ayat ketiga sampai yang ke-9. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Stop sampai di sini. Kita melihat bahwa saudara dalam ayat ini Tuhan telah bangkit, Tuhan telah menebus kita, kita sudah punya pengharapan. Tetapi kalau hari-hari ini kita masih mengalami berbagai pencobaan, kita masih mengalami sakit penyakit, kita masih mengalami duka cita, yang hal-hal yang nggak enak dalam hidup kita, kita tahu bahwa semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita, saudara. Tuhan mau membentuk kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Allah dalam segala kondisi dalam kehidupan kita. Ayat yang selanjutnya, saudara, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin, saudara. Dalam ayat ini, saudara, saya sangat senang sekali waktu kemarin saya bersaat teduh, Tuhan kasih saya ayat ini. Saya merasa bahwa, oh iya, ketika ada rasa duka cita, ketika ada kesengsaraan, ketika ada kesulitan, kita tahu Tuhan telah bangkit, Tuhan telah memenangkan segalanya, tapi itu semua ujian bagi kita untuk kemurnian iman kita. Dan dalam kondisi apapun saat ini, saudara, kita boleh tetap bersuka cita, karena ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang memberi kita pengharapan. Amin, saudara. Pada hari ini kita masuk ke tema kita, saudara. Tema Paskah hari ini, mempelai Kristus yang siap sedia. Mempelai Kristus yang siap sedia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan ini, saudara izinkan saya untuk bersaksi terlebih dahulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu saya diundang sama Bapak Gembala untuk
membawakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jujur saudara, saya punya tema yang lain untuk Paskah. Saya berpikir bahwa Paskah adalah kasih yang sempurna, kabar sukacita yang harus saya sampaikan, kabar yang luar biasa, saudara, yang harus saya sampaikan tentang berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tetapi di saat saya terus berdoa, bergumul, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat-Mu? Roh Kudus terus tanamkan di hati saya, bersiap sedia. Saya bingung, saudara, kenapa harus ini? Kenapa Tuhan? Saya sudah tulis bahan khotbah yang lain, tapi Tuhan minta saya yang ini. Sampai saya juga telepon sama Pak Gembala juga, gimana ini Pak? Saya takut nggak masuk temanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kurang lebih minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya, mama saya bermimpi, saudara. Bangun tidur, mama saya nangis-nangis. Terus mama saya telepon saya, Nia, mami mimpi. Ada apa, Mi? Aku bilang. Iya, mami mimpi, katanya. Kita lagi ngobrol bertiga, mami, Nia, sama Oma. Tiba-tiba pengangkatan. Dan Nia, Oma sudah hilang sama mami. Terus mami nggak keangkat. Terus gimana? Aku bilang. Tapi di situ seperti bukan mimpi, kata mama saya. Kenapa kok kayak bukan mimpi? Iya, katanya. Di situ Tuhan Yesus kasih lihat setelah pengangkatan itu, mami tanya sama orang-orang di sekeliling, apa di dalam mimpi itu semua orang tiba-tiba berubah menjadi jahat. Seperti yang di firman Tuhan, bahwa ketika pengangkatan terjadi, hari Tuhan terjadi, saudara, Roh Kudus juga terangkat, sehingga tidak ada kasih lagi di dunia, saudara. Bayangkan ketika roh jahat, kuasa iblis berkuasa di dunia ini, apa yang terjadi, saudara? Sekarang aja kita lihat ada ISIS, ada pembantaian dan lain sebagainya. Dan pada masa itu ketika Tuhan datang, apa yang akan terjadi, saudara, itu pasti sangat mengerikan sekali. Dan di mimpi itu mami saya, Tuhan kasih lihat, Tuhan bawa mami saya untuk melihat ke tempat-tempat lain. Jadi seperti rohnya itu dibawa, saudara, untuk melihat di negara lain. Mami melihat, katanya ada perempuan bertiga. Dia ngomong dengan bahasa asing, tapi Tuhan kasih pengertian di situ. Ayo kita mencari kerudung, saudara. Ayo kita, kata, jadi perempuan itu seperti bule-bule, saudara, dan dia sedang berlari dikejar sama seperti ISIS begitu, saudara, untuk mau dibinasakan, saudara. Dan saat itu nggak keburu mereka menyangkal imannya, mereka sudah ketangkap ISIS, mereka diseret, saudara. Dan setelah itu mami saya juga melihat Tuhan bawa lagi ke tempat yang lain, ada di mana ada keramaian, dan di situ supir busnya udah terangkat dan banyak kekacauan, tabrakan sana sini, ada yang terangkat, ada yang nggak keangkat, ada yang meraung-raung karena tidak terangkat, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ juga mami saya dikasih lihat kenapa oma saya Tuhan angkat gitu di sana. Jadi Tuhan juga kasih perlihatkan bahwa sebelumnya oma itu orang yang senang sekali untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan dan lain sebagainya. Di situ Tuhan kasih tahu bahwa tidak boleh adanya suatu kesombongan, tidak boleh adanya suatu kedengkian, tidak boleh adanya suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau ada hal yang masih tidak berkenan di hadapan Allah, maka tidak bisa terangkat. Saudara, mami saya menangis jadi-jadinya. Dan setelah selesai, mami saya bangun dari mimpi itu, saudara. Mami saya telepon dan menceritakan semuanya pada kami, dan kami diminta juga untuk siap sedia, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, kita saat ini sudah berada di akhir zaman. Kenapa saya berani bilang seperti ini, saudara? Karena begitu banyak penggenapan firman Tuhan yang telah terjadi di zaman ini. Jangan takut, saudara, tapi kita bersyukur bahwa kita dapat melihat kejadian-kejadian penggenapan firman Tuhan, saudara. Kalau hari ini kita lihat tiba-tiba kekacauan, ada COVID yang bikin kita bertahun-tahun bisa di rumah, nggak boleh kemana-mana, virus yang begitu dahsyat belum pernah terjadi, saudara. Kalau dulu terjadi hanya lokal, flu Spanyol hanya di Spanyol, dan hal-hal lainnya itu lokal, saudara, di setiap negara. Tapi suatu kejadian yang mendunia adalah kejadian yang terjadi seizin Tuhan, saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi mempelai Kristus yang bersiap sedia. Saudara yang kekasih,
Tuhan telah mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Keselamatan itu sudah diberikan pada kita. Tetapi, apakah tugas kita sebagai anak-anaknya saat ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan adalah anugerah yang gratis. Tuhan memberikannya secara cuma-cuma bagi kita semua. Tetapi, saudara, maukah kita menjadi mempelai Kristus yang siap, saudara? Karena biarpun keselamatan itu gratis, tetapi tidak murahan. Kita harus menjadi mempelai yang siap. Jangan sampai pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus menjadi sia-sia karena kita tetap hidup dalam dosa. Yang pertama, saudara, bagaimana menjadi mempelai Kristus yang siap? Mempelai Kristus yang siap tentunya yang pertama, dewasa rohani. Dewasa rohani yang akan saya bacakan dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Efesus 4 ayatnya yang ke-13, saudara. Efesus 4 ayat 13 berbunyi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga, di ayat 14-nya, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dewasa rohani tentunya, saudara, seorang mempelai Kristus yang siap harus dewasa rohani. Saudara, belum pernah kan ada anak-anak yang menikah? Belum pernah kan anak-anak dinikahkan, saudara? Di Indonesia pun kita ada undang-undang 17 tahun ke atas, saudara. 17 tahun legal punya KTP, baru legal bisa menikah. Di bawah 17 tahun bisa ditangkap, saudara. Sama halnya, saudara, untuk menjadi mempelai Kristus yang siap, kita yang terutama harus dewasa rohani. Dewasa rohani tidak berbicara tentang usia, saudara. Dewasa rohani berbicara tentang kesiapan iman kita, saudara. Apakah kita sebagai orang percaya sudah dewasa? Bagaimana cara ngeceknya? Udah dewasa atau belum? Gampang, saudara. Orang yang dewasa rohani, saudara, tidak mudah emosional. Itu salah satu ciri-cirinya, saudara, yang pasti. Orang yang dewasa rohani, saudara, tidak dikit-dikit marah, tidak dikit-dikit kecewa, tidak dikit-dikit nyalahin Tuhan. Orang yang dewasa rohani, saudara, pastinya ketika masalah itu datang, badai itu datang, ia akan tetap dengan tenang, berdoa, bertahan dalam kesulitan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, contoh, Ayub, saudara. Ketika cobaan yang begitu berat datang, apa yang Ayub katakan, saudara? Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub katakan bahwa kalau aku mau menerima apa yang baik dari Tuhan, masakah aku tidak mau menerima apa yang nggak baik? Saudara, ketika masalah itu datang, maka kita tetap bersyukur, kita tetap percaya, saudara. Seperti firman yang tadi juga kita baca bahwa segala pencobaan duka cita itu terjadi untuk mengetes, saudara, kemurnian iman kita. Apakah kita benar-benar masih mencintai Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan tanpa embel-embel, saudara? Tanpa, oh karena Tuhan berkati saya, oh karena hidup saya enak, saya mau bersyukur. Tapi kita mau belajar, saudara, untuk kita dewasa rohani, kita mau bersyukur in every situation, di dalam segala situasi, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali dulu juga saya, saudara, orang yang emosian, saudara. Waktu saya masih SMA, kalau teman saya ngeluh dikit, saya langsung ngambek, saudara. Saya langsung lawan, apalagi kalau diledek-ledekin. Itu dulu kan musimnya ledek-ledekan ya, saudara. Aku tuh paling seneng kalau berantem nggak pernah sama cewek lagi, tapi kalau berantem sama cowok pasti gurunya kan belain cewek kan. Jadi aku seneng langsung marah-marah, nah nanti guruku belain aku, anak itu bisa distrap, bisa
masuk ke kantor guru BP, saudara. Tapi saat ini, ketika masalah datang, saya mau berusaha untuk tetap tenang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini banyak kekecewaan yang terjadi. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang nggak enak yang saudara alami. Tetapi saudara, mari kita belajar untuk dewasa dalam Tuhan. Belum pernah kan saudara lihat orang dewasa kalau kehilangan permen misalnya nangis-nangis. Sama saudara dalam kerohanian kita. Cuma anak kecil yang gampang cengeng. Cuma anak kecil yang gampang rapuh. Bagaimana dengan rohani kita? Kita gampang rapuh enggak? Mari kita bangun saudara kerohanian kita. Hari ini yuk, kalau kita ada masalah, kalau contohnya di jalan ada yang nggak menyenangkan, seringkali bawa mobil suka ada yang nyerempet, suka ada yang nyalip, saudara. Tetap tenang. Karena kita tahu kita anak-anak Tuhan, kita harus berbeda dari dunia ini. Amin, saudara. Baik. Yang kedua, saudara, bagaimana menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Yang kedua, mencintai Yesus lebih dari segalanya. Mencintai Yesus lebih dari segalanya. Kita lihat dalam Matius 10 ayatnya yang ke-37. Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37 berbunyi, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini seringkali kita nggak sadar kita punya berhala dalam hidup kita. Entah itu harta kita, entah itu keluarga kita, entah itu anak kita, orang tua kita, pacar kita, pasangan kita, atau apapun dalam hidup kita. Contoh, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya punya adik. Saya sangat mencintai adik saya. Kadang, kalau mau ke gereja, adik belum bangun, rasanya ngebangunin adik-adik itu sedih, takut gitu. Lebih baik gereja sore dulu, saudara. Jadi nggak gereja pagi supaya adik saya tidurnya nyaman. Tapi saat ini saya belajar, saudara, bahwa tidak boleh ada satupun berhala dalam hidup ini. Seberapapun kita mencintai seseorang, seberapapun kita mencintai apapun dalam hidup kita, jadikanlah Tuhan yang utama dalam hidupmu. Ini bukan berbicara tentang sayang nggak sayang kita sama orang tua kita, sama keluarga kita. Tapi ini berbicara tentang cinta kita, hubungan kita terhadap Tuhan. Saudara, orang yang menikah harus benar-benar mencintai pasangannya, baru pernikahan itu bisa terjadi, bisa bahagia, saudara. Nggak ada kan, saudara, orang yang nikah, oh saya nikahin dia, karena saya nggak cinta sama dia, makanya saya nikahin dia. Nggak ada loh, saudara. Sama seperti kita, saudara. Karena menjadi mempelai Kristus yang siap, berarti kita harus benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Mungkin ada banyak orang yang menikah juga faktor karena dijodohkan dan lain sebagainya, itu tidak termasuk dalam konteks ini ya, saudara. Tapi secara kerohanian, untuk menjadi mempelai Kristus yang layak, kita harus benar-benar mencintai Tuhan. Dengan apa, saudara? Mengutamakan Tuhan seperti yang tadi saya bilang. Yang kedua juga, saudara, mencintai Tuhan itu terlihat apa yang ada di pikiran kita dalam sehari-hari. Apakah Tuhan selalu ada dalam pikiran kita? Apakah Tuhan selalu ada dalam hati kita, saudara? Saudara, kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup bagi setiap orang percaya. Sudahkah kita setiap saat selalu ingat Tuhan? Doa itu nggak selalu kita harus dalam ruangan tertutup, kita harus sekusyuk apa. Tapi ketika kita bawa kendaraan, ketika kita sedang masak, ketika kita sedang cuci piring, saudara, di saat itu sambil komunikasi sama Tuhan. Bapak, Engkau sungguh baik. Bapak, terima kasih. Hari ini saya masih nafas. Bapak, terima kasih. Saya hari ini masih bisa makan. Bapak, terima kasih.
sudah jaga keluarga saya. Itu juga sudah doa, saudara. Sama halnya, saudara, kalau kita mencintai seseorang, mencintai anak atau pasangan atau pacar dan lain sebagainya, pasti kita akan terus, kalau bisa every time, nggak ketemu pun pasti ada nge-WA, nggak ketemu pun pasti ada telepon, pasti ada chatting. Rumah saya beda sama mama saya, tapi saya setiap hari, saudara, selalu nelpon bisa 3-5 kali, saudara, untuk telepon mama saya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah terus terkoneksi dengan Tuhan, saudara, hari-hari ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu contoh juga, saudara. Saudara tahu kisah dalam kitab Ester, ketika Raja Ahasiweros itu mencintai Ratu Wasti, saudara, sampai pesta pernikahan mereka itu berhari-hari dirayakan dengan megah. Tetapi kenapa Ratu Wasti dipecat menjadi ratu, saudara? Sampai akhirnya digantikan oleh Ester. Bukan karena raja nggak mencintainya, saudara, tapi Ratu Wasti meremehkan panggilan raja. Artinya Ratu Wasti nggak menghargai cintanya raja itu, saudara. Sama kayak kita, saudara. Tuhan yang raja di atas segala raja sangat mencintai kita. Sangat-sangat menyayangi kita. Kita sangat berharga di matanya. Kalau enggak, ngapain Tuhan sampai ke bumi, sampai jadi manusia, sampai ditikam, ditombak di atas kayu salib untuk kita. Tetapi jangan sampai Tuhan dikecewakan karena kita yang enggak benar-benar mendengarkan panggilan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Mari kita menjadi orang yang betul-betul mencintai dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana menjadi mempelai Kristus yang siap sedia, berpakaian yang layak, saudara. Ada nggak, saudara, orang menikah pakai kaos, terus pakai jeans, saudara? Ada sih, mungkin, saya nggak tahu, tapi itu abnormal, saudara. Itu nggak normalnya seseorang. Semua orang yang menikah, saudara, pasti memakai baju yang sebagus-bagusnya. Bahkan sampai, ya saudara, yang saya dengar, baju pengantin itu bisa puluhan juta, ratusan juta, saudara. Karena apa? Itu adalah momen yang bersejarah sekali seumur hidup, saudara. Nah, bagaimanakah berpakaian yang layak menurut firman Tuhan sebagai mempelai Kristus? Kita membaca dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-6. Wahyu 19 ayatnya yang ke-6. Wahyu 19 ayatnya yang ke-6 berbunyi, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru burung yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa lenan halus itu berasal dari perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini, setiap hari adalah pertandingan dalam hidup kita. Setiap hari kita berperang, saudara. Medan peperangan dalam hidup kita yang terutama adalah pikiran kita. Kalau apa yang kita pikirkan adalah yang baik dan yang berkenan pada Allah, maka apa yang kita hasilkan dari perkataan dan perbuatan kita tentulah yang baik dan yang berkenan pada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini pikiran kita dipenuhi firman Tuhan, hari-hari ini pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang rohani, saudara, tentu, saudara, hidup kita akan terus berusaha melakukan kehendak Allah yang baik, melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita masih hidup dalam dosa apapun itu, kita masih hidup dalam kebohongan kah,
perzinahan kah, atau apapun itu dalam hidup kita. Mari yuk kita berusaha bersama-sama belajar. Kita mau menjadi mempelai Kristus yang siap. Kita harus membenahi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita. Mari kita melakukan kasih bagi banyak orang, agar terang Kristus bercahaya juga dalam hidup kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, saya punya suatu saksian yang tadinya saya tidak mau mengungkapkannya saat ini, tetapi dari semalam saya sepertinya harus terus diingatkan tentang ini. Saudara, waktu saya 17, 18, 19, saya merasa bahwa karena saya belum bekerja, saya nggak perlu yang namanya untuk perpuluhan. Karena saya merasa semua uang jajan saya dari orang tua saya, dan merupakan bukan kewajiban saya untuk bayar perpuluhan. Suatu ketika, saudara, saya minta tolong Oma tolong doainnya, saya lagi ada pergumulan waktu itu. Dan ketika itu, saudara, Oma saya nggak tahu tentang gimana saya bayar perpuluhan atau enggak, itu Oma nggak tahu. Dan Oma tiba-tiba habis doa subuh, Oma bangunin saya, Nia, kenapa? Bayar perpuluhan nggak? Enggak sih, Oma. Saya jujur kan, kenapa emang? Oma doain Nia, terus tiba-tiba ada suara Tuhan secara audible, dan ada muka Nia di dalam doa itu. Saya kaget dong, saudara. Audible ngomong gimana, Oma? Iya, katanya Roh Kudus bicara bahwa perpuluhan. Sengsaralah orang yang tidak membayar perpuluhan. Dan di situ katanya Oma dalam doa melihat wajah saya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya bersaksi seperti ini, bukan saya nggak tahu hari ini gimana, hari ini tidak ini hal yang sangat sensitif. Cuma ini tentang diri saya, saudara, bahwa hal-hal kecil sekalipun, saudara, di Alkitab tertulis bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Seperti halnya, saudara tahu waktu Tuhan Yesus ditanya murid-muridnya tentang membayar pajak, saudara, pajak bergambar, mata uang bergambar kaisar, maka apa yang untuk kaisar harus dikembalikan pada kaisar. Begitu juga apa yang untuk Tuhan harus dikembalikan juga kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semenjak hari itu saya sadar bahwa saya ada suatu kewajiban yang saya belum lakukan. Ini jarang sekali, saudara, untuk diajarkan di gereja, karena waktu itu di gereja saya, saudara, karena waktu itu saya nggak tahu, saya pikir karena itu bukan penghasilan dari hasil jeripaya saya, maka saya nggak bayar perpuluhan. Saya pikir bahwa saya kan masih anak-anak, masih dari mama itu uang jajan dan bukan perpuluhan. Tapi di situ Tuhan tegur saya, saudara. Seringkali, saudara, dalam hidup ini banyak hal yang kita merasa semuanya sudah siap, semuanya sudah kita tertata dengan rapi, tetapi seringkali ada hal-hal kecil dalam hidup kita yang belum kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu, saya selalu, saudara, setiap hari Minggu, setiap hari apapun saya mendengarkan firman Tuhan, pasti ada pesan Tuhan, step by step, satu demi satu, Tuhan mengingatkan saya untuk, oh, hari ini belajar tentang A, hari ini belajar tentang B, hari ini tentang C. Hidup kerohanian kita juga begitu, saudara. Hari ini kita berubah dalam hal A, hal B, hal C, sampai ketika Tuhan datang, kita sudah menjadi mempelai yang siap, sudah menjadi mempelai Kristus yang sempurna, saudara. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekian khotbah saya pada hari ini, saudara. Tuhan telah memberikan nyawanya bagi kita semua, keselamatan telah Tuhan berikan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia hidup, dan saat ini Tuhan sedang mempersiapkan rumah bagi kita semua di surga nanti, saudara. Tapi kita juga tahu bahwa keselamatan yang anugerah, yang gratis itu bukan hal yang murahan. Mari kita menjadi mempelai Kristus yang siap sedia dalam segala hal, sehingga kita layak masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya. Selamat Paskah. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, di mana Tuhan telah pakai Nia sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang bagaimana menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Ya Tuhan, terima kasih apa yang sudah dijabarkan, bahwa ketika kami yang percaya ini kepada Tuhan Yesus untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka di dalam pelajaran firman pada hari ini, pada sore hari ini, dikatakan dewasa rohani yang pertama. Yang kedua, mencintai lebih dari segalanya kepada Tuhan Yesus. Ketika kalau kita mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya, itu adalah orang yang layak dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Yang ketiga, dalam hidup kami, ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami untuk berpakaian yang layak. Arti berpakaian yang layak di sini adalah perbuatan-perbuatan yang benar, menjadi orang-orang yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semuanya ini atas jabaran firman Tuhan pada sore hari ini untuk menjadi berkat buat kami semua. Berkati Nia yang masih muda belia ini, yang Kau pakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Engkau berkati juga album-album yang diciptakannya Tuhan Yesus yang berasal dari Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang memberikan pengertian, Tuhan sendiri memberikan ritmenya. Oh Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Nia ini. Berkati omanya, papa mamanya, dan saudara-saudaranya. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Haleluya. Amin.